Nah, sekarang kenapa saya ingin membahas scale? Ini selain bisa jadi latihan jari buat tangan kiri, tapi ini juga bisa menjadi cikal bakal gimana kamu kalau mau bikin aransemen. Halo teman-teman Era, welcome back. Hari ini saya mau menunjukkan satu scale, yaitu scale G major atau G mayor. Nah, waktu itu saya pernah membuat satu series di mana yang membahas soal teori. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung gimana caranya membangun scale, bisa nonton videonya di series tersebut. Dan situ saya udah jelasin juga gimana caranya bisa mendapatkan scale mayor. Nah, kalau misalkan teman-teman udah familiar nih dengan teori, atau mungkin ya yang belum, G mayor ini mempunyai tanda satu sharp, ya, atau tanda crash, satu crash, ya, jadi dinaikkan setengah notnya. Nah, yang ada posisinya di note F. Nah, sekarang kenapa saya ingin membahas scale? Ini selain bisa jadi latihan jari buat tangan kiri, tapi ini juga bisa menjadi cikal bakal gimana kamu kalau mau bikin aransemen. Ya, karena kalau misalkan kamu bikin aransemen dan nggak tahu mainnya di mana, apa not yang mesti di sharp, ya itu nanti akan sulit. Kamu harus mengandalkan 100% telinga gitu. Which is itu another approach ya. Kalau kamu mau approach-nya seperti itu, ya fine aja. Karena banyak juga yang otodidak yang kupingnya hebat banget. Dia nggak tahu nih mainnya di tangan ada apa, tapi dia bisa tahu notnya di sini gitu. Nah, jadi ini sekarang approach yang lebih technical. Kalau misalkan kamu nggak melatih kuping kamu dengan baik, ya ini salah satu approach-nya yang bisa dipakai. Nah, kalau ngomongin soal tangan nada G mayor, saya juga pernah membahas tingkatan chord-nya untuk tangan nada G mayor yang biasanya dipakai umum itu di lagu pop tingkatan 145. Jadi kalau kita main di G, biasa chord-nya yang akan sering keluar itu G, tingkat 4-nya C, tingkat 5-nya D, balik lagi ke G. Oke, ini biasa mostly pop songs ya kayak gitu. Ntar ada tingkat 2, tingkat 6 diselingin biasanya. Cuma yang mostly 145 itu udah patternnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tangan nadanya, kita akan mulai dari G. Saya akan bantu juga untuk bikin di diagramnya ini, diagram di sebelah. Jadi kamu bisa langsung tahu posisi jarinya di mana. Kalau misalkan kamu belum tahu nih not G di mana posisinya. Nah, ini G. Ingat aja kalau misalnya posisi chord G kan kayak gini. Ini mulainya di G. Ini G. Lalu kita ke A. Senar kosong. B. Jari 2. C. Jari 3. D. Kosong. E. Jari 2. Fis. Jari 4. Yang tadi saya bilang ada satu sharp, yaitu F dinaikin jadi fis. G kosong. A. B kosong. C. D. E kosong. Fis lagi. Oke. Jadi kalau saya mainin semuanya, seperti itu. Nah, ini bisa kamu pakai buat latihan jari atau senam jari untuk tangan kiri. Jadi bisa kamu nyalain metronom, misalkan segini beatnya. Oke, kamu ikutin. Seperti itu, bisa diikutin ya. Jadi pakai metronom atau nanti metronomnya dibagi dua, jadi tingkatin sedikit demi sedikit temponya sehingga kamu bisa main scale lebih cepat. Oke, jadi sedikit demi sedikit, jangan langsung diforsir cepat. Yang penting clear dulu semua suaranya, semua notnya. Nah, nanti kalau udah kamu latih bagian turunnya. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah penjariannya benar. Jadi jangan berantakan jarinya. Kayak misalkan
di fret 3 selalu gunain jari 3. Nah ini kan di fret 4 gunain jari 4. Nah ini akan menjadi latihan gitu. Jadi jangan berantakan dari sini ntar jarinya pindah ke sini gitu. Karena nanti ini yang akan membangun dasar fundamental kamu sebenarnya, sehingga jari kamu bisa bergerak dengan efisien. Nah, nanti kalau misalkan kamu dengar suatu lagu nih, terus kamu udah tahu, oh nadanya seperti ini, kamu nyanyiin aja gitu. Nanti kamu cari-cari notnya di mana sih dari scale tersebut. Jadi misalkan ada melodi, misalkan gitu ya. Misalkan kamu dengar gitu, tararen, tararen, ya cari-cari juga di situ. Di tangan ada scale G mayor tadi. Nah, jadi itu gunanya gimana kalau misalkan sekarang kamu mengandalkan telinga dulu, tapi kamu juga tahu bahwa di G mayor ini ada fifth, jadi nggak mungkin ada note di sini. F di sini nggak mungkin, F di sini juga nggak mungkin. Nah, jadi itu gunanya kenapa kamu tahu sedikit teori. Nah, nanti tentunya itu juga akan berbarengan dengan melatih ear training kamu ya, telinga kamu. Jadi kalau misalkan note terdengar jauh, ya pasti kamu harus cari lebih jauh jaraknya. Gak mungkin kalau misalkan bunyinya terus kamu maininnya cuma di sini, kan jauh gitu jaraknya. Gitu. Jadi itu sedikit nanti ada kombinasi dari ear training sama teori. But at least sekarang kamu bisa gunain scale ini untuk latihan jari kiri dulu. Nanti kalau udah, kamu bisa coba-coba ngulik lagu nih. Kalau misalkan ada yang mainnya di G mayor, coba-coba dicari lagunya, nota itu ada di mana melodinya. Ya, jadi di situ kamu juga melatih banyak skill. Nggak cuma bisa mainin chordnya, nggak cuma bisa mainin scale-nya, tapi kamu juga bisa ngulik lagunya sampai akhirnya nanti kamu gabungin pakai chord jadi sebuah aransemen. Nah, itu ada step-stepnya nanti. Itu juga saya akan coba untuk create series gimana caranya sih bikin aransemen yang simple dulu, ngulik lagu sampai jadi satu aransemen yang simple. Oke, semoga membantu. I'll see you guys in the next video. Bye.